Ya, tes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, suara saya jelas ya teman-teman ya? Jelas, Pak. Jelas. Oke, alhamdulillah. Baik, terima kasih teman-teman atas kehadirannya di kelas program manajerial ya. Nah, ini di pertemuan ke-7, pertemuan sebelum tes ya, minggu depan. Baik, untuk kemarin sepertinya belum selesai ya yang untuk jadwal presentasi kelompok ya. Yang hari ini itu kelompok 6 sama kelompok 7 ya. Sudah hadir di ruang Zoom ini kelompok 6 atau kelompok 7. Ya, kelompok 6 atau kelompok 7 sudah hadir di ruang Zoom ini. Mbak Nanda bisa bantu jawab? Iya, Pak. Iya. Kelompok 6 atau kelompok 7 Mbak ya, udah hadir belum ya? Teman-teman di Iya, ruang. Pak. Ini saya konfirmasi dulu, Pak. Oh iya. Iya, Mbak. Kelompok 6 ini ada Ferry Indriani, Cindy, Sernina, Ahmad Jilmam, Muhammad Iqbal, sama M. Fatih Fauzi. Nah ini Ahmad Jilmam udah masuk nih. Sudah di ruang Zoom semua, Pak, anggota yang presentasi. Sudah. Di kelompok Iya, 6? mungkin masih persiapan, Pak. Oh gitu ya. Oke, tunggu sebentar ya. Belum menunggu ya teman-teman ya, jangan lupa absensinya di learning. Sudah terlihat di layar materinya? Sudah. Oke, bisa dimulai Mbak. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anggota kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ahmad Firda,
Kafiatur Rahman, 2 Dwi Himatul Korea, 3 saya sendiri Pupu Dwi Sankasari, 4 Rahmatul Istiqomah, 5 Umtatul Ummah. Yang akan mempresentasikan hasil analisis segmenting dan targeting pada layanan kesehatan BPJS dengan perusahaan asuransi Jiwasraya dalam mengimplementasi SPOT. Latar belakang. Pasar monopoli merupakan bentuk pasar di mana hanya terdapat satu produsen yang menguasai pasar. Persaingan usaha yang sangat ketat memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif dapat mendorong pemanfaatan sumber daya secara efisien, meningkatkan kualitas produk, pelayanan konsumen, dan inovasi teknologi. Dampak negatifnya, jika pesaing usaha dilakukan secara tidak wajar dapat berpotensi tumbuhnya pesaing yang tidak sehat dan dapat merugikan pelaku usaha lain. Selanjutnya, dalam proses pemasaran sangat diperlukan strategi yang dapat mencapai jangkauan pasar yang luas, sehingga diperlukan strategi yang tepat sebelum memasuki pasar, sesuai dengan target yang ingin dicapai dengan didasarkan pada sudut pandang konsumen dalam jangka panjang, di mana hal ini akan menjadi tolak ukur bagi perusahaan untuk menciptakan strategi bersaing. Strategi pemasaran menjadi salah satu penentu kesuksesan perusahaan dalam usaha menguasai pangsa pasar dan meningkatkan jumlah konsumen. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rahmatul. Ya sudah. Strategi segmentasi. Segmentasi pasar berguna untuk memetakan konsumen menjadi bentuk yang lebih heterogen berdasarkan karakteristik, daya beli, jenis, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Konsumen akan membeli sesuatu yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Perusahaan menggunakan strategi dengan memetakan konsumen guna mencari target konsumen yang tepat. Jika perusahaan mampu menguasai pemetaan yang dibuat, maka perusahaan bisa memproduksi barang atau jasa yang memang sedang dibutuhkan. Dengan demikian, perusahaan dapat mencapai keefektivitasan kinerja juga mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya produksi. Segmentasi pada BPJS. BPJS merupakan bentuk badan hukum publik yang memiliki fungsi untuk menjalankan program jaminan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia, juga warga negara lain yang bekerja di Indonesia. Pada BPJS, bauran pemasaran yang ditargetkan berdasarkan kelompok produk, harga, lokasi, promosi, sumber daya manusia, proses, bukti fisik, dan peserta non-PBI untuk dapat mengetahui kebutuhan konsumen dan rencana jangka panjang. Segmentasi pada perusahaan Jiwasraya. Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi yang memiliki beberapa ragam produk baik individu maupun kelompok yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Jiwasraya mengklasifikasikan konsumen berdasarkan latar belakang seperti pegawai swasta, pelajar, PNS yang sesuai dengan produk yang ditawarkan kepada nasabah. Perusahaan dapat membidik kelompok pasar yang potensial, mengetahui probabilitas yang akan timbul, serta mengukur kemampuan pelayanan konsumen ditinjau dari sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fatur. Strategi targeting. Dalam penetapan target pasar, perusahaan harus memilih suatu segmen untuk dimasuki atau cara perusahaan dalam mengoptimalkan pasar. Targeting juga disebut selecting karena perusahaan harus menyeleksi sasaran pasar. Dalam penentuan target pasar menggunakan beberapa konsep.
Konsep prioritas digunakan ketika perusahaan tidak bisa melayani seluruh konsumen dalam pasar. Konsep variabilitas digunakan untuk menghadapi situasi persaingan yang tinggi karena perusahaan tidak bisa memberikan pelayanan yang sama pada semua konsumen. Konsep fleksibilitas berhubungan dengan konsep variasi karena semakin fleksibel perusahaan, maka dapat memberikan variasi tanpa mengeluarkan banyak biaya. Selanjutnya, strategi targeting. Targeting pada BPJS. Strategi targeting pada BPJS merujuk pada pekerja mandiri yang memiliki upah sendiri. Konsentrasi targeting BPJS yaitu single segment targeting yang hanya berfokus pada satu segmen saja agar bisa melayani pengguna dengan baik. Para pekerja dapat memanfaatkan program kesehatan BPJS dengan baik karena untuk cover jika terjadi musibah dalam bekerja. Targeting pada perusahaan Jiwasraya. Strategi targeting pada Jiwasraya melayani seluruh konsumen tanpa menitik beratkan pada aspek tertentu dengan menggunakan pola full market coverage dalam melayani pasar. Dalam melayani pasar, Jiwasraya memilih metode tidak membedakan pasar karena semua konsumen bisa berpotensi menjadi nasabah asuransi Jiwasraya yang akan menguntungkannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Batul. Pengelolaan dana oleh BPJS Kan pakai ini bersifat nirlaba. Pengelolaan dana oleh BPJS bersifat nirlaba dan bukan untuk mencari laba. BPJS dapat digunakan di seluruh Indonesia dan memberikan jaminan yang berkelanjutan kepada peserta sekalipun mereka berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Indonesia. Premi per bulan bermacam-macam mulai dari 25.000 hingga 59.000. Faktor kekuatan pada Jiwasraya yaitu banyaknya jaringan pemasaran yang didukung oleh 440 unit terdiri dari 17 kantor regional, 71 kantor cabang, dan 352 office area. Perusahaan asuransi tertua di Indonesia dan telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pegawai yang profesional karena berasal dari latar belakang pendidikan dan pelatihan yang jelas dan terarah. Weakness, skill SDM kurang mendukung karena masih banyak staf puskesmas kurang paham tentang program BPJS. Komunikasi dan pengetahuan tentang layanan BPJS belum maksimal. Tarif BPJS masih belum sesuai dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Jiwasraya akan rentan untuk berpindah ke asuransi lain. Peran agen dalam proses pemasaran produk asuransi belum optimal, belum ada produksi produk syariah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dwi Matul. Opportunity. Kesadaran akan pentingnya penggunaan asuransi di bidang kesehatan, masyarakat percaya akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih memadai. Adanya pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat sehingga permintaan terhadap kesehatan akan meningkat. Iuran BPJS juga terjangkau dan tidak membedakan peserta, serta memiliki landasan hukum yang kuat. Jiwasraya, jumlah penduduk Indonesia mencapai 240 juta jiwa, memberikan kesadaran terhadap potensi pasar luas untuk sektor asuransi jiwa. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi membuat banyak investor asing datang dan melakukan bisnisnya di Indonesia, termasuk investor di bidang asuransi. Keterlambatan pencairan klaim BPJS yang mengakibatkan fasilitas layanan kesehatan tidak dapat memberikan pelayanan yang maksimal. Masih adanya persepsi buruk masyarakat mengenai BPJS Kesehatan. Pertumbuhan asuransi kesehatan swasta sebagai kompetitor BPJS Kesehatan menjadi ancaman besar bagi pasar BPJS Kesehatan. Perusahaan asuransi yang masuk ke Indonesia dengan membawa teknologi yang canggih dengan premi yang rendah, persaingan yang ketat mendorong perusahaan asuransi untuk melakukan perang harga atau premi.
Kondisi pertumbuhan ekonomi di sektor real yang tidak menentu dapat mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap produk asuransi. Kembali ke Puput. Sekian dari presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, terima kasih. Nah, untuk teman-teman kelasnya, dari kelompok lain, ada yang tanya? Untuk ini? Saya Wali ya. Pertanyaan pertama, ya, ini kan berhubungan dengan asuransi Jiwasraya ya. Nah, sekarang ini asuransi Jiwasraya itu perkembangannya stagnan ya. Nah, yang menyebabkan nggak berkembang itu karena apa? Dari Jiwasraya. Siapa yang bisa jawab? Ya, siapa yang bisa jawab? Nah, sudah ketemu jawabannya? Saya mau mencoba membantu menjawab, Pak. Iya. Mungkin karena Jiwasraya ini kan sekarang masih
terkena kasus internal itu Pak Ya, yang gagal bayar sampai korupsi itu loh Pak. iya, iya. Terus hubungannya? Jadi masih belum bisa berkembang gitu Pak. Enggak, maksudnya korelasinya itu benar, dasarnya benar. Karena lagi pilot, terus hubungannya apalagi yang menyebabkan nggak berkembang. Belajar analisa yuk ini. Yuk, apakah produk asuransinya kurang berkembang? Oh, sudah. Ya, apakah produk asuransinya itu gitu-gitu aja, nggak berkembang, atau kaget pemasarannya yang kurang bisa gencar dalam memasarkan? Karena tata kelola perusahaannya yang cukup lemah. Ya, terus apa lagi? Masih banyak. Mungkin karena investment aktivitas atau tata kelola perusahaan yang lemah, Pak. Ya, terus apa lagi? Ada lagi banyak faktornya. Sebenarnya udah kalian tulis di PowerPoint ini loh. Clue-nya udah ada di PowerPoint. Nah, teman kalian pun belum nyadari aja. Permasalahan tekanan. Likuiditas. Iya, tekanan likuiditas dari produk pasif bank Jiwasraya. Ya, bisa. Nah, terus ada juga yang tadi selain itu ya, itu dari peran agen pemasarannya yang kurang gencar bisa. Terus adanya orang yang sekarang ini kan banyak yang mau serba syariah ya. Nah, itu mungkin Jiwasraya belum punya juga. Oke, satu pertanyaan lagi dari saya. Nah, ini kan saya di targeting ini kan ada konsep-konsepnya ya, variabilitas, fleksibilitas, ya. Nah, ini konsep variabilitas ini berikan contohnya. Jadi konkretnya ini kan teori ini digunakan untuk menghadapi situasi persaingan yang tinggi karena perusahaan nggak bisa memberikan pelayanan sama pada semua konsumen. Nah, ini contoh konkretnya apa? Gitu ya. Dan alasannya apa? Ya. Dijawab setelah ini ya. Saya matikan dulu ya karena waktu Zoom-nya mau habis ya. Oke. Tolong bisa masuk lagi ya teman-teman semua ya. Sudah paham ya pertanyaannya ya?
Saya mau menjawab, Pak. Oh iya, Mas Ahmad lagi yang menjawab. Nah, Silakan Mas. mungkin konsep variabilitas ini maksudnya semakin mahal bayar asuransinya, pelayanannya semakin diutamakan gitu, Bang. Jadi kalau misalnya di rumah sakit semakin mahal asuransinya, bayarnya dapat kamar VIP kelas 1 gitu, Pak. Kurang tepat sih ya. Ada yang bisa jawabnya? Ada yang bisa mau dijawab? Ini sebenarnya gini ya, konsep variabilitas ya. Jadi ini kan contoh kasus pada BPJS. Ya. BPJS itu gimana caranya sekarang? Saya bicaranya tentang kesehatan ya. Gimana caranya sekarang semua rumah sakit yang ada di suatu kota, misalnya di Surabaya, itu bisa bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Saat ini kan masih ada ya rumah sakit yang belum bekerjasama. Jadi pasien yang belum bisa menggunakan hak BPJS-nya pada suatu waktu tertentu, ya. Nah, itu gimana caranya dari BPJS bisa mengcover distribusi untuk semua rumah sakit dan pelayanannya pun itu dapat ditingkatkan agar tidak kalah dengan asuransi, maksudnya asuransi kesehatan dari swasta. Sederhananya gitu. Ya, paham ya, teman-teman ya? Oke, dari ruang Zoom ini ada yang tanya ke kelompok nanti? Kelompok 7? Mana Anda mau tanya? Ada yang tanyakan? Atau Mas Bayu? Mas Bayu Arif, Dermawan? Hadir, Pak. Tanya nggak Mas ke kelompok 7 Mas? Oke, kalau nggak tanyakan, diakhiri dulu kelompok 6, Mas kelompok 7. Ya, terima Ya, kasih. Sekian dari kelompok kami. Kata, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayo kelompok 6 sekarang.
Iya, Pak. Saya baru share screen ya. Iya. Ini yang tentang beras ya, Mbak? Kelompok 6 ya? Iya, Pak. Sudah terlihat di layar materinya? Sudah. Sudah, oke silakan mulai. Mohon maaf Pak sebelumnya, yang presentasi ini cuma 3 anak. Yang siapa yang udah hadir? Yang 2 tidak ada respon Pak. Oh, nggak Mulai apa-apa. awal sampai. Oh gitu. Jadi siapa yang 2 orang itu? Iqbal sama Fauzi. Fatih Fauzi sama Iqbal. Muhammad Iqbal. Tadi kayaknya masuk deh Pak Muhammad Iqbal. Itu nggak ada lagi. Jadi sekarang yang ada Ferry Indriani, Cindy sama Ahmad Silmam. Iya. Oke, tunggu lagi Pak. Tolong on cam ya. Oke. Ya, on cam ya. Yang mau presentasi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Ferry Indriani, sama Cindy Karinina Dwi Saputri, Ahmad Zilmam Sadat. Kami akan mempresentasikan tentang sistem keseimbangan penawaran dan permintaan beras di pasar. Metodologi, kerangka pemikiran teoritis. Penawaran didefinisikan sebagai hubungan statis yang menunjukkan berapa banyak suatu komoditas yang ditawarkan pada suatu tempat dan waktu tertentu pada berbagai tingkat harga ketika faktor lain tidak berubah. Kurva penawaran menunjukkan hubungan positif antara jumlah komoditas yang akan dijual dengan tingkat harga dari komoditas tersebut. Kurva penawaran tersebut di atas didasarkan pada asumsi bahwa produsen bertindak rasional, yaitu berusaha memaksimalkan keuntungan. Apabila keputusan produksi diambil pada waktu berdasarkan pada harga yang terjadi pada waktu T, yaitu PT produk tidak terrealisasi pada waktu T, sehingga PT berpengaruh terhadap produksi tahun T atau QT, melainkan QT plus 1. Next, Pak. Sementara itu, definisi dasar dari permintaan konsumen adalah kuantitas suatu komoditas yang mampu dan ingin dibeli oleh konsumen pada suatu tempat dan waktu tertentu pada berbagai tingkat harga ketika faktor lain tidak berubah. Permintaan dapat diekspresikan dalam bentuk kurva yang menunjukkan hubungan negatif antara jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cindy. Model analisis dengan mengacu pada asumsi keseimbangan sistem model fungsi permintaan beras tahun T didefinisikan sebagai fungsi dari permintaan beras tahun T1, harga pada tahun T per pendapatan per kapita pada tahun T dan jumlah penduduk pada tahun T. Persamaan Cobb-Douglas ini diperoleh dari transformasi fungsi penawaran dan permintaan ke dalam bentuk logaritma natural. Fungsi Cobb-Douglas dipilih karena koefisien dari masing-masing variabel sekaligus menunjukkan elastisitasnya. Selanjutnya, keseimbangan Cobb-Webb diformulasi dalam bentuk matriks. Tahap ketiga, dilakukan analisis dampak kebijakan harga dalam jangka pendek dan jangka panjang dengan menggunakan formulasi matriks keseimbangan Cobb-Webb. Next, Pak.
Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data time series tahunan nasional selama 32 tahun, yaitu periode tahun 1969 sampai 2002. Sumber data adalah Statistik Indonesia, Neraca Bahan Makanan, dan Susenas. Jenis data yang dikumpulkan antara lain penawaran beras neto yang didekati dengan akhir tahun, harga dasar gabah sebagai pendekatan harga beras di tingkat petani, harga eceran pupuk area sebagai pendekatan harga urea di tingkat petani, konsumsi beras domestik sebagai pendekatan jumlah permintaan beras, pendapatan nasional real per kapita sebagai pendekatan pendapatan penduduk, dan jumlah penduduk pertengahan tahun sebagai pendekatan jumlah populasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Zilmam. Pengaruh jangka pendek, Shatran multiplier effect. Berdasarkan D1, dalam persamaan diketahui bahwa kenaikan jumlah penawaran sebesar 1% dalam jangka pendek akan mengakibatkan kenaikan harga sebesar 0,56%. Atau kenaikan penawaran beras sebesar 10% akan meningkatkan harga beras sebesar 5,6%. Sebaliknya, kenaikan harga beras sebesar 1% akan meningkatkan penawaran sebesar 1,33%. Atau kenaikan harga beras sebesar 10% akan meningkatkan penawaran beras sebesar 13,3%. Hal ini ditunjukkan oleh nilai elastisitas penawaran beras terhadap harga 1,33 atau lebih besar dari 1. Berdasarkan nilai D2 dalam persamaan, diketahui bahwa kenaikan harga urea sebesar 1% akan menurunkan penawaran sebesar 0,05%. Atau kenaikan harga urea sebesar 10% dalam jangka pendek akan menurunkan jumlah beras yang ditawarkan sebesar 0,5%. Next. Pengaruh jangka panjang, long run multiplier effect. Berdasarkan persamaan terlihat bahwa dalam jangka panjang kenaikan harga pupuk urea sebesar 1% akan mengakibatkan peningkatan penawaran beras sebesar 0,02%. Pengaruh peningkatan harga pupuk urea dalam jangka panjang merupakan akumulasi dan perubahan-perubahan dalam jangka pendek. Oleh karena itu, seperti halnya fluktuasi penawaran beras pasca pencabutan subsidi harga pupuk pada tahun 1998, maka dalam jangka panjang petani cenderung tidak mengurangi dosis pemupukannya sehingga produksi tidak berkurang, bahkan meningkat meskipun sangat kecil. Selain itu, kenaikan harga pupuk urea dalam jangka panjang mengakibatkan penurunan harga beras sebesar 0,07%. Karena biaya persatuan input meningkat, maka tambahan pendapatan dari harga beras yang diterima semakin berkurang. Artinya dalam jangka panjang harga real yang diterima petani menurun. Dengan kata lain, rasio harga beras terhadap harga pupuk urea semakin kecil. Seperti halnya dalam jangka pendek, pengaruh jangka panjang kenaikan harga pupuk urea terhadap penawaran beras dan harga beras sangat kecil. Hal ini disebabkan karena petani responsif terhadap kenaikan harga pupuk urea yang selama ini dikontrol pemerintah. Dan fluktuasi harga beras masih selalu dalam pengawasan pemerintah agar tetap terjangkau oleh konsumen. Pada saat penawaran minimal, pemerintah memberlakukan kebijakan harga atas untuk mengantisipasi harga terlalu tinggi bagi konsumen dan melakukan operasi pasar. Sementara pada musim panen raya, penawaran beras melimpah, pemerintah menerapkan kebijakan harga dasar untuk mengantisipasi harga di tingkat produsen jatuh. Next. Stabilitas keseimbangan penawaran dan permintaan. 2 adalah min 0,89. Sistem keseimbangan dapat dikatakan stabil jika dan hanya jika bagian real dari semua nilai matriks lebih kecil dari 0. Meskipun dalam jangka pendek, kebijakan harga telah menyebabkan sistem penawaran dan permintaan keluar dari keseimbangan. Dalam jangka panjang, sistem tersebut kembali menuju keseimbangan dan berada dalam kondisi yang stabil. Oleh karena itu, apabila rasio harga gabah terhadap harga pupuk naik, maka dalam jangka panjang tidak akan mengganggu stabilitas penawaran dan permintaan beras. Sekian, terima kasih.
Ya, terima kasih prestasinya. Baik, teman-teman dari ruang Zoom ini, ada yang bertanya dulu? Oke, pertanyaan pertama dari saya, yang dimaksud dengan ini ya, tadi permintaan dapat diekspresikan dalam bentuk kurva yang menunjukkan hubungan negatif antara sebuah barang yang dipinta dengan pada berbagai tingkat harga. Nah, itu maksudnya gimana konkret aplikasinya? Mbak Heri atau Mbak Cindy, ke Mas Silman? Mohon maaf, Pak. Pertanyaannya bisa diulangi lagi. Yang ini tadi Mbak, yang slide ketiga ya, itu kan hubungannya negatif antara jumlah barang yang diminta dengan pada berbagai tingkat harga, itu maksudnya gimana aplikasinya? Ya, ada yang bisa jawab? Yang dari kelompok 6, siapa yang bisa jawab?
Gimana kelompok 6? Jawab. Ya, jadi gini, namanya, maksudnya gini, hubungan yang negatif itu diperhatikan ya, di antara korelasi jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga itu, jika asumsinya juga jumlah barang yang diminta itu naik oleh konsumen. Pak, niat Pak. Ya. Ya, jadi jika jumlah barang yang diminta naik pada permintaan konsumen di pasar, maka tingkat harga ya, yang terjadi pun akan turun, karena hubungannya negatif. Sebaliknya kayak gitu. Jika jumlah barang yang diminta oleh konsumen di pasar itu turun, ya, maka tingkat harga yang terjadi pada produk tersebut akan naik. Itu hubungan negatifnya ya. Teman yang lainnya, mungkin ada yang ditanyakan? Satu lagi ya, kelompok 6 ya. Nah, kelompok 6 masih monitor, Mbak Ferry, terus Mbak Cindy. Iya, Pak. Lagi, pada pengaruh jangka pendek serta multiplier efek dan pengaruh jangka panjang atau pengurangan. Nah, kenaikan penawaran ini lebih besar mana?
Ya, gimana? Kelompok 6? Gimana Mbak Ferry, Mbak Cindy atau Mas Ilmam? Pendek, Pak. Alasannya kenapa? Ya benar, alasannya kenapa? Di situ disebutkan kalau penawaran sebesar 1% dalam jangka pendek akan mengakibatkan kenaikan harga sebesar 0,56%. Ya, jadi gini. Jadi kenaikan penawaran itu dalam perbandingan jangka panjang itu lebih cepat kenaikan dalam jangka pendek. Karena sifatnya shocking atau menunjukkan dan berlangsung dalam waktu yang cepat dan dalam waktu cepat dan kurun waktu yang terbatas ya. Jadi beda dengan kenaikan jangka panjang itu yang merupakan akumulatif dari perubahan-perubahan dari kenaikan jangka pendek. Jadi bersifat agregatnya dan rata-rata saja. Masih gitu. Masih dari kenaikan jangka pendek itu lebih besar daripada kenaikan jangka panjang dalam segi persentase dan kurva ya. Gitu. Oke teman-teman, ini waktunya mau habis ya. Ini saya tadi akhir dulu aja Pak. Maaf, kelompok 6. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Oke. Gini teman-teman, kan minggu depan sudah waktunya UTS ya. Jadi UTS saya yang masih daring ya. Sifatnya open book. Terserah mau open book, mau open Mbak Google atau Mbak Yahoo terserah. Nah pasti saya menerima jawaban dari kalian itu nggak ada jawaban yang sama persis ya. Kalau jawabannya sama plus ya. Gitu. Kalau tawaran ada yang sama persis nanti nggak akan saya nilai ya, dari kalian. Itu waktunya sesuai waktu kuliah ya. Jadi sekitar 1,5 jam. Tolong perhatikan baik-baik waktunya, manfaatkan waktunya dengan maksimal juga ya. Tuh. Jawaban nanti saya terima dalam bentuk PDF ya dari kalian. Oke, ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan tentang UTS? Pak, saya mau tanya, Pak. Gimana, Mbak? UTS-nya itu jamnya sesuai jadwal apa ada Iya, pilihan, sesuai Pak? jadwal. Enggak, sesuai jadwal kuliah.
Sesuai jadwal ya, Pak? Iya, bila di e-learning ya. Gitu. Ya, makasih, Pak. Kisi-kisinya ya. Tolong catat cepat ya, waktunya habis. Yang pertama tentang peran ekonomi manajerial dan pengambilan keputusan manajerial ya. Ya, akan saya ulang ya. Yang pertama tentang peran ekonomi manajerial dalam pengambilan keputusan manajerial. Terus yang kedua itu nanti tentang fungsi permintaan pasar ya. Terus yang ketiga itu tentang teori monopoli, teori inovasi sama teori kompensasi. Terus yang keempat tentang produk marginal dan produk rata-rata. Ya, kalian pelajarin itu. Ada lagi yang lain tapi nggak saya kasih, yang itu dulu aja kisi-kisinya. Ya, itu. Sudah dicatat ya tadi ya? Jangan lupa perhatikan tentang waktunya. Ya. Nggak mau menerima jawaban lagi setelah waktu habis nanti ya. Oke teman-teman ya, berhubung waktunya mau habis, saya akhiri dulu. Ya, terima kasih telah hadir di pertemuan kali ini. Ya. Kata dari saya. Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Popot digoleki.